Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andre Saputra, jurusan Budidaya Perairan, NIM 180254243040. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu sumber dan penerapan hormon alami dalam endokrinologi ikan. Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang pertama yaitu cabai Jawa, yang disebut juga dengan Piper retrofracum Val, merupakan salah satu tanaman obat yang berperan sebagai afrodisiaka berdasarkan penelitian secara ilmiah. Cabai Jawa mempunyai efek androgenik, anabolik, dan sebagai antivirus. Moelok et al. 2010. Cabai Jawa memiliki kandungan asam amino bebas, damar, minyak atsiri, beberapa jenis alkaloid seperti piperine, piperidin, dan piperatin, piperlongumine, sitosterol, dan lebih banyak lagi. Bagian dari cabai Jawa yang dimanfaatkan sebagai afrodisiaka adalah bagian buahnya, dan dibuat senyawa aktif yang berkhasiat afrodisiaka di dalam buahnya adalah senyawa piperin. Moeloek et al. 2010. Selanjutnya, teripang atau timun laut. Teripang atau timun laut, Echinodermata, adalah salah satu jenis komoditi laut yang bernilai domestik maupun internasional. Subsektor perikanan yang cukup potensial. Salah satu zat bioaktif yang terkandung dalam teripang adalah senyawa steroid. Senyawa ini merupakan salah satu jenis hormon yang memiliki nilai ekonomis penting dalam industri farmasi sebagai afrodisiaka, penambah vitalitas, dan seks reversal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Riani et al. 2005 dan Kustiariah 2006 menjelaskan bahwa ekstrak teripang pasir Holohuria cabra Jaeger merupakan senyawa steroid jenis testosteron yang merupakan hormon androgen. Sumber yang saya rujuk yaitu seperti gambar ini, sumber yang saya rujuk. Selanjutnya, tepung kunyit. Tepung kunyit adalah bahan suplemen alami yang membantu dan proses pematangan gonad ikan. Penambahan tepung kunyit merupakan tepung yang dicampur dalam pakan dan meningkatkan sistem kerja organ pencernaan yang dapat membantu penyerapan makanan dalam tubuh. Selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan enzim pencernaan, kinerja pertumbuhan, dan daya tahan tubuh ikan. Kunyit mengandung kurkumin dan minyak atsiri. Kurkumin merupakan senyawa polifenol yang terdapat pada kunyit berkisar antara 3-6%. Telah dilaporkan bahwa suplemen yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja reproduksi ikan adalah kunyit. Curcuma longa. Kunyit merupakan curcumin, minyak atsiri, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin E, fitosteron, asam lemak, dan karoten. Kunyit bersifat fitostragen dan hepatoprotector dari golongan flavonoid yang mampu berperan sebagai estrogen yang dapat menstimulasi hati untuk mensintesitas vitamin. Ravindran et al. 2007. Yang keempat yaitu belut sawah. Belut sawah
Monoterus albus merupakan komoditas air tawar yang sangat potensial untuk dibudidayakan saat ini. Perluasan usaha budidaya belut sawah mengalami peningkatan dikarenakan peminatan pasar untuk belut sawah dari tahun ke tahun meningkat. Salah satu cara untuk memperoleh hasil produksi belut sawah optimal yaitu dengan cara mencukupi kebutuhan nutrisi dari belut sawah. Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2010. Belut sawah itu sendiri mengandung kolesterol yang cukup tinggi, yaitu sebesar 185 ataupun 10 gram. Batas kolesterol normal yang dibutuhkan tubuh adalah 160 sampai dengan 200 per hari. Unit Pelaksanaan Teknik Balai Informasi Teknologi LIPI 2009. Yang kelima yaitu kecipir. Tanaman kecipir dikenal masyarakat karena buahnya sering disebut sayur bahan pecel. Tanaman kecipir sangat mudah untuk dibudidayakan namun belum diusahakan dengan sungguh-sungguh. Masyarakat hanya menanam sehingga penutup pagar. Hal tersebut disebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dan cara pengelolaan biji kecipir. Nurhanah dalam Utami 2010. Sejauh ini biji kecipir belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan utama produksi rata-rata biji kecipir. Indonesia adalah 4.500 kg hektar, Samosir 1895 dalam rekaman 2000. Hampir semua tanaman kecipir dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan karena kandungan gizinya cukup tinggi. Umbinya mengandung protein 13,6% atau 11 kali kadar protein pada singkong. Sementara kentang dan gandum mengandung protein 2%, ubi jalar 1,8% dan gayung 1%. Daun kecipir mengandung protein yang cukup tinggi, sedangkan daun kacang panjang hanya 4,1%. Bijinya pula mengandung asam amino esensial lengkap dan kadarnya cukup tinggi. Haryono 1996. Dalam 100 gram biji kecipir mengandung energi sebesar 375 sampai dengan 400 protein 29,4 sampai dengan 37,4 karbohidrat 25,2 sampai dengan 38,4 dan lemak 1,5 sampai 18,3. Haryoto 1996. Vitamin E dan asam lemak yang terkandung dalam biji kecipir dibutuhkan secara bersama untuk proses pematangan gonad ikan. Menggunakan fitohormonal lebih aman tanpa ada efek samping. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.